Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi ya dengan saya. Kita akan membahas tentang pembuatan website toko obat pada Odoo 17. Skenario pembuatan website toko obat adalah sebagai berikut. Perusahaan Alamanda membuka toko obat dengan membuat website Alamanda Drugstore sebagai e-commerce. Dengan penjualan di website diharapkan dapat memperluas jangkauan penjualan kepada lebih banyak konsumen dan akan meningkatkan jumlah dan omset penjualan. Sistem penjualan obat dilakukan dengan harga normal, harga diskon, dan harga potongan kupon menggunakan gratis ongkos kirim. Oke, daftar obat yang akan dijual di website Alamanda Drugstore adalah sebagai berikut. Satu, obat Panadol, kemudian kedua Nvidia Tabs, ketiga di Stereofoam. Obat Panadol ini tersedia jumlahnya sebanyak 5 pack, Nvidia Tabs 10 pack, dan Stereofoamnya 5. Dengan masing-masing harganya Panadol 44.000 per pack, dengan potongan kupon sebesar 5%. Kemudian Nvidia Tabs 30.000 per pack, dengan diskon 10%, dan Stereofoam 10.000 per buah dengan harga normal. Kemudian tahapan pembuatan website di aplikasi Odoo adalah sebagai berikut. Satu, pembuatan perusahaan. Dua, pembuatan user purchasing. Ketiga, inventory, sales, dan accounting. Kemudian pembuatan master product dan pembelian produk untuk stok toko atau modul purchase. Kemudian pembuatan website. Pembuatan diskon harga, pembuatan kupon, dan pembuatan user pembeli. Dan yang terakhir adalah transaksi pembelian di website. Oke, tahapan video 1 dan 3 adalah sebagai berikut, yaitu proses pembuatan perusahaan, pembuatan user, dan pembuatan master product, serta proses purchase atau proses pembelian. Yang pertama-tama kita masuk ke login Odoo dengan email admin, passwordnya admin. Oke, kita masuk ke aplikasi Odoo dulu ya teman-teman. Admin, kemudian kita klik admin, kemudian kita login. Oke, kita di sini masuk ke setting untuk perusahaan terlebih dahulu. Kita activate developer mode dulu ya, mengaktifkan database dulu. Kemudian udah terbentuk box, kemudian kita save. Oke, oke, kita pilih companies. Kita buat companies dulu terlebih dahulu. Kita klik new, kita ketik PT Alamanda. Oke, kita klik alamat. Alamatnya perusahaan Alamanda ini ada di mana? Oke, kita masukkan emailnya alamanda@gmail.com. Kalau sudah kita save, oke, ini perusahaan Alamanda sudah terbentuk ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita melakukan pembuatan master produk yang akan kita jual. Itu kita masuk ke inventory.
Kita masuk ke produk, kita klik new untuk membuat 3 produk yang akan kita jual tadi ya. Panadol, New Diatab, dan juga Styrofoam. Kita setting harganya 44.000 ya. Ini udah Panadol, kita setting harga, kita masukkan di general information. Kemudian salesnya kita setting untuk e-commerce shopnya, kita setting klik publish. Oke, kalau sudah kita akan melakukan penyimpanan data. Data udah tersimpan. Baik, begitu caranya untuk melakukan pembuatan eh, item untuk yang item yang akan dijual. Selanjutnya kita akan membuat user untuk operasional kegiatan bisnis proses pada website toko obat. Yang pertama kita buat eh, kita akan membuat empat user ya teman-teman. User purchasing, user inventory atau warehouse, kemudian user sales, kemudian dan juga user point of sale, kemudian yang terakhir adalah user accounting. Masing-masing user ini diperlukan nanti pada saat proses pembelian barang ke vendor, penerimaan barang dari vendor, dan juga untuk penjualan pada customer dan juga untuk proses invoicing, proses pembayaran pada vendor yang menyuplai barang-barang yang dijual di e-commerce toko obat Alamanda. Ini kita setting ya, sales kita setting masing-masing. Kalau misalkan sales berarti nanti kita settingnya administrator sales, kemudian purchasing juga demikian atau inventory jadi administrator purchasing atau inventory. Oke, oke ini untuk warehouse-nya kita buat. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita sudah membuat 4 user yang kita butuhkan, ini Alamanda Accounting, terus kemudian Alamanda Purchase, Alamanda Sale, dan Alamanda Warehouse, kita melakukan setting password ya. Kita ubah change password masing-masing item, accounting dengan A, purchase dengan P, sales dengan S, dan warehouse dengan W. Nanti untuk memudahkan saja ya teman-teman pada saat kita melakukan masing-masing tahapan bisnis proses tersebut. Baik, setelah kita change password, udah ya, itu udah ada usernya masing-masing ya teman-teman. Oke. Selanjutnya adalah proses purchase. Proses purchase ini adalah proses pembelian item barang ke vendor untuk dijadikan stok di uh, perusahaan, nanti juga dijadikan stok di toko obat e-commerce yang akan kita buat websitenya. Ini kita akan memberikan Diatab, Styrofoam, dan juga Panadol sesuai skenario tadi ya teman-teman. Diatabnya 10, Styrofoamnya 5, kemudian satu lagi Panadol. Oke, setelah kita melakukan ini untuk proses RFQ dulu ya teman-teman ya, request for quotation ke vendor, kita meminta vendornya untuk memberikan penawaran harga ke kita. Kalau penawaran harga kalau penawaran harganya sudah diberikan, kita akan melakukan confirm untuk proses purchase. Ini masih permintaan RFQ ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah dikirimkan itu, nanti tim purchase-nya akan melakukan confirm. Dari confirm ini maka akan terbentuk purchase order. Nih, ini sudah purchase order ya teman-teman.
Dan setelah purchase order, kemudian vendor akan mengirimkan barang ke warehouse. Ini user inventory akan melakukan penerimaan sebanyak masing-masing sesuai dengan purchase-nya. Oke. Kalau sudah, tim inventory akan melakukan validate. Kalau validate sudah berhasil, dan kemudian tim purchasing akan melakukan create eh, billing untuk proses pembayaran. Ini itemnya sudah bertambah ya teman-teman di on hand-nya, jadi stoknya di gudang sudah tersedia dan siap untuk dilakukan penjualan ke customer. Baik, untuk video tahapan 4 adalah video untuk pembuatan website. Pertama, kita akan ke aplikasi website. Ini udah ya Alamanda Drugstore. Kita masuk ke sini, kita ikuti langkah-langkah untuk pembuatan website. Ini udah tersedia ya, home, shop, event, blog, kontak us. Ini adminnya. Ini kemudian kita akan melakukan edit admin. Oke, ini masih proses edit admin ya teman-teman ya. Namanya Amanda, phone numbernya sekian, 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 sekian. Oke, kemudian kita melakukan edit. Ini my account-nya ya. Kelihatan di sini ada sales order, out order, your invoice, task, dan lain-lain. Baik, kita kembali ke home. Kita melakukan edit untuk tampilan halaman di e-commerce. Ini edit. Oke, kita pilih settingan background-nya. Kemudian kita pilih tulisannya, apa yang akan kita tampilkan di eh, website kita nanti. Ya, kita memilih dulu. Ini template-nya udah ada ya teman-teman ya. Ini kita tinggal pilih ya. Ini saya pilih template yang gambar ini, gambar bola. Kemudian kita ketikkan nama Alamanda Drugstore. Kemudian kita setting tulisan-tulisan apa yang akan kita tampilkan di halaman depan untuk website e-commerce kita. Ini ya, Alamanda Drugstore memenuhi segala kebutuhan obat Anda. Ini untuk pembuatan websitenya. Oke, ini sudah berhasil ya teman-teman ya. Kita buat website untuk e-commerce penjualan toko obat. Oke, selanjutnya adalah proses pembuatan diskon harga dan pembuatan kupon potongan. Kita melakukan proses ini di sales ya teman-teman ya, aplikasi sales. Kemudian kita pilih produk, kita pilih price list. Ini kita cek defaultnya. Ini diskonnya kita setting ya teman-teman, produk. Kita pilih produknya produk apa. Kemudian kita price type-nya diskon. Diskonnya sebanyak 10%. Oke, kemudian quantity ordernya 1. Periodenya saat tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan 31 sampai dengan 30 Juni 2025. Oke, kita save and close.
e-commerce-nya oke. Oh, produknya kita tadi belum pilih produk ya teman-teman. Jadi kita pilih produknya. Kita klik websitenya di sini, Alamanda Drugstore. Ini produknya kita ganti ya teman-teman ya. Oke, ini untuk yang diskon loyalty-nya. Eh, kita pilih new, kita setting kuponnya ya teman-teman ya. Next order kupon. Kita berikan kupon. Kupon potongan 5%. Ini end date dan start date-nya kita setting. Terakhir tanggal 31 Desember 2024. Kemudian kita setting Alamanda Drugstore. Oke, ini settingannya ya teman-teman. Oke, kita minimal ordernya kita input 1. Kemudian produknya kita pilih produk apa yang akan kita berikan kupon, yaitu Panadol. Ada pemberian Panadol. Kemudian kita save kalau sudah. Oke, save. Oke, ya ini udah diskon, potongan diskonnya sudah bisa dilakukan ya teman-teman. Oke, kita kembali ke Alamanda Drugstore website. Kita lihat nih produk-produk yang akan kita jual adalah Panadol, Nudiatab, Styrofoam. Untuk Nudiatab sudah terbentuk ya teman-teman, diskonnya adalah sebesar 10%. Sudah kita setting tadi di awal. Baik, selanjutnya adalah proses pembuatan user pembeli dan transaksi pembelian di website. Ini kita masuk ya ke user, kita bikin user baru, kita sudah bikin user tadi elmira@gmail.com dengan passwordnya kemudian kita login. Ini customer akan melakukan pembelian, pembelian obat. Kita ke menu shop, kita klik barang apa, kita masukkan keranjang, barang-barang apa yang akan dibeli oleh user Elmira. Oke, kita add to cart, tambahkan ke keranjang. Terus kemudian kita akan menambahkan lagi produk Nudiatab. Oke, kita akan menambahkan satu produk lagi yaitu Styrofoam. Baik, teman-teman, ini dari customer-nya sudah bisa melakukan
pembelian ya, Panadol satu tablet, New satu tablet, dan Styrofoam. Kemudian ini customernya diminta untuk memasukkan alamat untuk pengiriman. Kita input alamat dan nama penerima barangnya. Kemudian kita input emailnya, nomor telepon, kemudian kotanya, country-nya, dan kode pos untuk delivery address-nya. Kemudian selanjutnya customer akan melakukan check out. Oke. Setelah berhasil melakukan check out, ya, ini akan dilakukan proses pembayaran oleh customer sebesar 93.240. Oke, selanjutnya dari toko obat Alamanda Drugstore akan baik, eh, dengan ini berarti sudah selesai ya teman-teman ya, transaksi sudah berhasil dilakukan oleh akun pembeli elmira@gmail.com. Baik, terima kasih teman-teman. Tadi saya sudah jelaskan tentang bagaimana membuat website di aplikasi Odoo untuk toko obat e-commerce. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.